Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kita akan belajar matematika dengan materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, di sini ada satu soal, yaitu Pak Maman memiliki sebidang sawah dengan bentuk persegi panjang, mempunyai ukuran panjang 3 meter lebih panjang dari ukuran lebarnya. Jika luas sawah tersebut 10 meter persegi, Pak Maman ingin mengetahui panjang yang sesungguhnya. Bagaimana menentukan ukuran panjang yang sebenarnya? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oh, jadi panjangnya 5 meter. Bagaimana kita mendapatkan panjangnya 5 meter? Kita misalkan dengan panjangnya P, lebarnya L. Dari persoalan di atas, panjangnya P sama dengan L ditambah 3. Karena panjangnya 3 kali lipat dari lebarnya. Dan luasnya sama dengan L ditambah 3 kali L. Kenapa? Karena luas persegi panjang itu rumusnya P kali L ya. Dan P-nya itu lebar ditambah 3. Ya. Setelah itu kita substitusikan. Luasnya tadi 10 sama dengan L pangkat 2 ditambah 3L. Ini L kali L didapat L pangkat 2 ditambah 3 kali L didapat 3L. Setelah itu kita pindah ruaskan didapat L pangkat 2 ditambah 3L dikurangi 10 sama dengan 0. Sekarang kita cari faktor-faktornya. Kalau dikali mendapatkan negatif 10 dan kalau ditambah mendapatkan 3. Maka didapat faktornya L kurangi 2 dikali L ditambah 5 sama dengan 0. Maka didapat L kurangi 2 sama dengan 0. L-nya itu sama dengan 2. Dan L ditambah 5 sama dengan 0. Dan L-nya sama dengan negatif 5. Kita substitusikan nilai P-nya itu ke dalam P sama dengan L ditambah 3. Maka P sama dengan L tambah 3 itu sama dengan P sama dengan 2 ditambah 3 ya. Jadi didapat P-nya itu 5 meter. Begitu. Nah, bentuk L kuadrat ditambah 3L dikurangi 10 sama dengan itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Begitu. Nah, bagaimana definisi dari persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Persamaan kuadrat disebut juga dengan persamaan berderajat. Bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak sama dengan 0, A, B, C adalah elemen bilangan real. Nah, untuk A sama dengan koefisien dari X pangkat 2, B sama dengan koefisien dari X, dan C sama dengan konstanta. Dan X-nya itu adalah variabel. Sekarang kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama itu pemaktoran. Yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga memakai rumus kuadratis. Yang pertama kita akan bahas pemaktoran atau faktorisasi ya. Kita harus mencari dahulu dua bilangan yang memenuhi syarat. Yang pertama, hasil kalinya adalah sama dengan A kali C. Yang kedua, jumlahnya adalah sama dengan B. Yang pertama, kita akan membahas pemfaktoran atau faktorisasi. Di sini ada soal X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0.
Yang pertama, kita harus mencari faktor-faktornya terlebih dahulu. Kalau dikali menjadi negatif 6, dan kalau ditambah akan menjadi 1. Nah, faktor yang pertama itu dari negatif 6 itu negatif 1 dan 6. Yang kedua negatif 2 dan 3. Dan yang ketiga negatif 3 dan 2. Dan yang keempat ada negatif 6 dan 1. Nah, kalau dijumlahkan harus mendapatkan 1. Berarti kita memakai faktorisasi yang negatif 2 dan 3 agar hasilnya kalau dijumlahkan itu mendapatkan 1. Nah, dari faktor-faktor tersebut kita dapat X tambah 3 dikali X kurangi 2 sama dengan 0. X yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 3. Dan X kurangi 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Maka didapat akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara yang pertama, pastikan koefisien dari A adalah 1. Yang kedua, buat agar nilai C berada di ruas kanan. Yang ketiga, tambahkan tiap ruas dengan kuadrat dari setengah B. Yang keempat, selesaikan persamaan kuadrat tersebut. Di sini ada soal X kuadrat dikurangi 6X kurangi 16 sama dengan 0. Nah, kita buat dulu C-nya itu ada di ruas kanan. Jadi X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 16. Setelah itu kita tambahkan, kedua ruasnya itu ditambahkan dengan setengah kali B. Ya, karena B-nya negatif 6, ya, di sini berarti kita kalikan dengan setengah kali negatif 6 kuadrat. Ya, jadi didapat X kuadrat dikurangi 6X ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah negatif 3 kuadrat. Jadi didapat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 16 tambah 9. Sehingga didapat faktor-faktornya itu X kurangi 3 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi X kurangi 3 sama dengan plus min 5. Jadi X yang pertama 5 ditambah 3 hasilnya 8 dan X yang kedua min 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah negatif 2 dan 8 begitu. Yang ketiga, kita akan bahas dengan menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Jika AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka rumusnya X 1,2 sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, di sini ada soal X kuadrat ditambah X kurangi 6 sama dengan 0. A-nya itu 1, B-nya 1, dan C-nya itu negatif 6. Kita masukkan atau substitusikan ke rumus X 1,2 min B plus min akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, sehingga didapat X 1,2-nya itu negatif 1 plus min 5 per 2. Ya, X1-nya itu kita ambil yang tambah.
X1 sama dengan negatif 1 ditambah 5 per 2. Jadi negatif 1 tambah 5 itu 4 bagi 2, jadi X1-nya 2. Dan X2-nya kita ambil yang kurang. Jadi X2 sama dengan negatif 1 dikurangi 5. Jadi negatif 6 dibagi 2. Jadi X2-nya negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah 2 dan negatif 3. Oke, sudah selesai pembelajaran matematika kali ini dengan materi persamaan kuadrat. Sampai bertemu lain waktu. Bye.